Ustadz, ini sambil menikmati kopi saja. Fauzi, ini enak ya? Wah, tanpa gula aja. Saya tidak mungkin original. ke sini tiap hari kalau tidak enak. Dan enaknya di sini bisa ngutang. Kalau saya ke sini terus enak karena diundang TV One, Pak Ustadz. Sekali ngutang, tetap ngutang. Pak Ustadz, ini belakangan, Ji, lu baca nggak Ji? Lagi viral. Ini nggak tahu adik-adik, wah ini lah sambil minum tamu. Belakangan lagi viral, Pak Ustadz. Ada anak-anak yang menitipkan orang tua. Anak atau anak-anak? Anak-anak, betul dewasa sih. Ya, kalau anak-anak lain lagi, Bos. Kecil ya. Anak. Anak, betul. Menitipkan orang tuanya dalam pengasuhan, misalnya kayak ada panti jompo. Dititipkan. Nah, itu kalau pandangan Pak Ustadz, ini lagi rame kan. Seperti apa itu Pak Ustadz, kayak begitu? Inilah yang disebut ayat tadi, kaulan karima, perlakuan yang baik, mulia. Iya. Menitip orang tua di panti jompo bagi orang Jepang itu lumrah. Di Amerika Di Amerika biasa. Ya. Tapi untuk budaya timur khususnya kita beragama Islam itu bukan tindakan yang baik, tapi tidak serta-merta kita mencela mereka. Kita lihat dulu dalam ilmu komunikasi ada yang disebut berempati. Empati. Apa itu empati? Menempatkan diri kita pada posisi dia. Iya. Bisa jadi ketiga anaknya mungkin tidak mampu mengurus orang tuanya karena sibuk dan lain sebagainya. Lalu dia merasa bahwa lebih nyaman ibunya di situ. Tapi saya sepakat apapun alasannya bukan sifat yang patut dicontoh. Itu ya. Kalau gimana kalau itu mau orang tuanya? Kalau mau orang tua ya itu bukan sesuatu sifat tercela. Kadang-kadang kan gini, ya udah sekarang papa atau mama yang suka yang bahagia, kami mampu menjaga mama, nggak ada masalah di rumah juga aman. Cuma dia cari teman untuk bicara dan di sana juga ditengokin. Kalau itu permintaan orang tuanya, enggak masalah. Nggak masalah. Tapi kita sebagai anak tetap wajib mendatangi dia. Iya. Jangan sampai orang tua sudah mentang-mentang, sudahlah saya titip aja. Betul tidak dosa, tapi kau tidak dapat amal. Bedakan tidak dapat dosa dengan tidak dapat amal. Itu berbeda ya? Ya, kalian ini menitip karena permintaan orang tua, dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat amal. Bukankah amal itulah yang banyak membuat orang bisa masuk surga? Iya. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz, ada tamu Pak Ustadz. Nah, layanin dulu Pak Ustadz. Ya silakan itunya. Pesan apa? Loh, kenal. Kamu di sini? Pakai masker. Ini siapa? Aduh. Susana nih. Ya ampun. Gak ada yang lebih bagus lagi selain Susana. Artis itu. Intan Erlita ya? Iya. Boleh buka nggak? Ini aku bukan nggak apa-apa ya? Boleh buka masker. Insya Allah. Dulu nih bacanya model ini sekarang. Sekarang ibunya model gitu ibunya. Dulu model Pak Ustadz. Psikiater ya? Psikolog tuh, gue lupa tuh. Psikolog. Silakan pesan kopi dulu. Iya, udah tadi udah pesan Hazelnut ya. Nanti diantar ya. Ayo, yuk. Langsung aja. Duduk. Ayo apa-apa, aku langsung gabung. Kita nonton bioskop aja. Salah. Pak Ustadz, maaf nih. Silakan kenalin Pak Ustadz. Pak Ustadz, aduh, saya suka ngajak nonton. Ini seorang psikolog, Pak Ustadz. Cocok banget sambil nunggu kopi. Kita itu loh, Tan, ngebahas bukan fenomena. Ada anak muda lah di Indonesia mungkin udah ada geser ini yang menitipkan ada orang tua ke panti jompo. Yang lagi viral itu. Lagi dibahas sama Pak Ustadz kita. Jadi di kopi ini ngobrol perihal iman. Mulut enak, otak seger, sehat. Iman tambah. Iman tambah. Gimana kalau menurut Mbak Intan? Tentang anak tadi tuh. Soal anak tadi yang menitipkan kan seorang psikolog nih. Iya. Tapi sebenarnya kan sekarang kan kayaknya kalau Vero mungkin nanti Pak Ustadz bisa jelasin dari sisi yang agamanya kali ya. Kan sekarang kan kalau kita lihat kayak semua tuh nyalahin anaknya ya. Anaknya, iya betul. Sepertinya kesannya seperti itu. Ya, tapi kan sebenarnya kalau di psikologi itu anak itu kan melihat, mendengar dan meniru. Iya. Gitu kan, kayak empati, terus bagaimana dia mengajarkan kasih sayang, itu kan ditanamkannya dari kecil ya. Betul. Karena kalau logikanya gini, kalau anak yang full kasih sayang, kayaknya nggak akan pernah setega itu sih. Gitu. Jadi pola asuhnya, justru aku malah penasaran pola asuh waktu kecilnya gimana nih, kok sampai 3 orang anaknya bulat loh sepakat. Naruh orang tuanya ibunya di sana, bukan misalnya nih yang satu nggak sepakat, yang ini sepakat, berarti kan ada yang ingin mempertahankan. Ini bulat absolut. Ini bulat gitu, jadi artinya aku penasaran justru ini pola asuhnya dulu gimana nih, kok sampai anaknya nggak mau mengurusi orang tuanya, terlepas dari
sebenarnya itu juga nggak bener ya naruh orang tua ke ke panti jompo gitu. Kalau di Indonesia karena masih aneh kan kalau di kita kan. Apa gitu kultur kan. ketimuran kita? Culture kita orang Indonesia itu kan kayaknya sama orang tua itu kan memang sampai akhir hayat kan harusnya dirawat, kan ya. gitu. Tiba-tiba kalau misalnya ada yang dengan alasan dia nggak mau ngurus kan kayaknya itu kayak agak aneh gitu ya. Jadi kayaknya masih jadi berita. Cuma kalau aku penasaran dengan pola asuh dulunya gitu. Oh, malah ingin flashback, pengen menilik. Ya, Pak Ustadz sepakat itu ya? makanya saya waktu pertama kali melihat berita itu, maka yang ada di benak saya ini abnormal. Ini tidak lazim, pasti ada yang aneh. Maka saya mengambil sisi lain. Kalau sisi yang lain kan semua menyalahkan anaknya. Saya ngambil sisi yang, ada sisi lain, orang tua gagal mendidik anak. Karena sebagaimanapun susahnya anak, kalau kita berhasil mendidiknya, tidak mungkin anak mau menitip ke panti jompo. Mau sesusah apapun. Mau sesusah apapun. Apa? Kalau dia itulah sebabnya doa kepada orang tua, coba dengar lafaznya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma kama robbayani saghira. Artinya, ya Allah sayangi orang tuaku sebagaimana, ada kutip, sebagaimana dia menyayangi aku. Coba itu, kata sebagaimana dia menyayangi aku. Berarti saya, karena orang tuaku sampai sekarang sangat sayang kepada saya. Maka pasti sayangku pun seperti ibu saya menyayangi saya. Itulah disebut sebagaimana dia menyayangi aku. Kalau dia sejak kecil tidak disayang oleh ibunya, maka jangan salahkan anak ketika dia besar pun tidak menyayangi orang tuanya. Nah, ini berarti ada kesalahan, ada keanehan dalam menjaga keluarga. Nah, kalau Mbak Intan mencermati perihal ini, tadi Pak Ustadz udah dari sisi agama juga, di ilmu psikolog ya Mbak, bener ada kayaknya ada relevansinya, related banget tadi pola asuh orang tuanya dulu ke anak, gimana nih kok bisa anak berbalik begitu gitu gimana? Jadi gini, makanya kita tuh kalau ada istilah kalau di psikologi kan golden age ya, usia golden age, golden age itu usia-usia yang benar-benar penanaman kayak karakter gitu, terus kemudian penanaman hal tentang kasih sayang yang basic tuh seperti apa. Nah itu tuh anak harus diajarkan. Nah kemudian ada kalau aku istilahnya ngomong gini, kita menanam, yang menuainya tuh nanti. Makanya kenapa suka dibilang hati-hati pola asuh yang salah ini mungkin nggak sekarang kerasanya, tapi nanti di masa tua. Cuma kadang-kadang nih kita yang merasa sebagai masih orang tua produktif kayak nggak menyadari bahwa masa tua itu akan datang. Sementara anak itu kan memola. Jadi merekam misalnya gini, oh kalau saya salah, saya dipukul. Maka kalau saya ada orang salah ya saya pukul aja. Makanya ada kan anak memukul orang tua, ya kan? Tapi ketika ada case-nya dibilang anaknya salah. Ya memang anaknya salah, tapi anak ini pasti ada contohnya. Meniru. Iya, dia meniru. Makanya kita harus hati-hati ketika kita punya anak. Kayaknya kita nyuruh anak untuk berbuat baik, tapi perilaku kita tidak menunjukkan seperti itu. Contoh misalnya, kalau di meja makan jangan sambil main handphone. Tapi ketika kita di meja makan, kita main handphone. Jadi anak confused kan antara yang benar yang mana ya, kok kalau mama bilangnya nggak boleh tapi mama sendiri kayak gini, maka dia akan mengambil yang paling enak. Nah ini hati-hati, mungkin bisa jadi waktu kecilnya kalau mamanya marah ninggalin anaknya. Jadi ketika konsep dia marah, ketika konsepnya berarti saya bisa ninggalin orang tua saya. Nah ini hati-hati. Ditiru, dicontoh yang terdekat. Tapi dibalasnya nggak sekarang. Ibaratnya itu menjadi karakter. Akumulasi. Ketika satu titik dia merasa di kondisi ada tekanan ekonomi, tekanan psikis, maka yang kerekam adalah saya nggak bisa nih untuk menampung orang tua saya. Makanya dalam agama itu kewajiban orang tua mendidik anak. Balasannya kewajiban anak memuliakan orang tua. Jadi dua belah pihak. Saling Mendidik anak ada rule-nya, ada aturan mainnya. Silakan baca psikologi pendidikan, psikologi ini baca semua itu. Silakan, Allah tidak melarangnya. Hasil penelitian jurnal dari Eropa, Amerika, silakan. Makin banyak baca makin baik. Tapi keliru ketika Anda seorang Islam tidak membuka Quran, pola mendidik anak. Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menserikatkan Allah. Maka yang pertama ajarkan anak kita adalah akidah.